Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Forum 195 di episode ke-19 di season ke-9 yang merupakan kelanjutan dari 2 episode sebelumnya dengan topik utama mengenai sejarah gereja pada bagian ketiga dengan subtopik berupa season atau masa gereja, yaitu yang pertama, dari mulai gereja di masa kerasulan sampai tahun 70 Masehi. Yang kedua, dari mulai gereja di masa tahun 70 sampai 140 Masehi. Yang ketiga, dari mulai gereja di akhir abad kedua sampai abad kelima. Sebenarnya, dari akhir abad kedua sampai abad kelima, sangat banyak peristiwa gereja yang terjadi. Tetapi, semuanya sebenarnya menuju satu ciri, yaitu menuju satu tipikal gereja yang serba seragam. Seiring dengan waktu, terjadinya perubahan sistem dari rasuli menjadi keuskupan yang ternyata di kemudian hari dimonopoli oleh keuskupan Roma dan selanjutnya membentuk kepausan pada abad kelima. Dengan demikian, peristiwa di season ketiga ini boleh dikatakan adalah season pembentukan gereja Katolik mula-mula. Kita dapat melihat, memang dari awal nama persekutuan umat Kristus adalah gereja Kristen yang bersifat universal. Keunikan dalam keuniversalan inilah membuat gereja sebenarnya sangat sulit berubah menjadi gereja yang serba seragam. Dan riak-riak perbedaan ini sudah dimulai sejak season ketiga ini berlangsung. Jadi, tidak mengherankan jika di kemudian hari terjadi skisma yang sangat besar yang menerpa gereja Katolik sesudah abad kelima yang terjadi pada tahun 1054 dan pada 31 Oktober 1517 ketika terpecah kembali menjadi embrio gereja-gereja Protestan seperti Luteranisme, Reform, dan Anglikan. Peristiwa 31 Oktober 1517 sendiri dikenal sebagai peristiwa reformasi Protestan. Saudara-saudara yang terkasih, semua perpecahan itu berawal dari hal yang sederhana, yaitu dengan adanya upaya penyeragaman. Sementara latar belakang budaya umat di seluruh dunia sangatlah berbeda. Mungkin ini adalah teguran Tuhan kepada manusia, di mana banyak tipikal manusia yang ingin mengangkangi atau memanfaatkan gereja yang sadar tanpa sadar ketika dia melakukan itu dengan cara mengesampingkan Yesus Kristus dan membuat Yesus Kristus menjadi nomor yang kesekian. Padahal Alkitab sendiri menginginkan keanekaragaman, baik secara background umat maupun secara fungsi. Sekalipun demikian, tetap berada di dalam satu tubuh atau doktrin ilahi. Satu tubuh Kristus dengan beragam keberadaan dalam bentuk
ranting, dahan, daun yang semuanya berada di dalam tubuh Kristus yang satu. Makna inilah yang semakin disadari oleh seluruh gereja di dunia saat ini. Kristus yang sama dengan ritual yang beraneka cara. Puji syukur kehadirat Tuhan. Gereja Katolik Roma saat ini juga sangat banyak berbenah dengan mengutamakan Kristus sebagai kepala gereja. Patung-patung juga mulai dikembalikan definisinya hanya sebagai salah satu upaya menambah suasana hikmat, bukan sebagai sandaran berdoa. Sangat banyak gereja-gereja Kristen, terlebih gereja Kristen Protestan, yang masih meributkan hal-hal ritual di gereja Katolik tanpa mau membuka mata dengan belajar melihat bahwa gereja Katolik sudah tidak sama lagi dengan dahulu. Pada kesempatan ini, saya menghimbau bagi kalangan Kristen Protestan, berhentilah berusaha mengedepankan kebenaranmu sendiri. Hadirkanlah kebenaran yang sesungguhnya yang diminta oleh Tuhan. Tidak perlu banyak berbicara tentang hal yang Anda ketahui, tetapi lebih baik memberi contoh dengan hal-hal yang Anda ketahui itu. Saling bertolong-tolonganlah seluruh umat Tuhan untuk menuju kesatuwarnaan di dalam Kristus, sebagaimana yang diajarkan para bapa gereja mula-mula. Jangan lagi meributkan segala pepesan kosong termasuk ritual. Tidak akan ada manusia yang sama, tidak akan ada budaya yang sama, tetapi kita semua bersama-sama di dalam Kristus yang sama. Karena Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari 2 episode sebelumnya, kita sudah mengerti tentang hal-hal berikut, yaitu Yesus Kristuslah yang mendirikan gereja. Kita juga tahu bahwa Yesus Kristus juga membuat dasar untuk mendirikan gereja, yaitu berdasarkan ajaran Rasul Petrus sendiri yang mewakili pengajaran para rasul Tuhan yang lain. Ini memperlihatkan bahwa gereja tidak bisa lepas dari dasar yang diletakkan para rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus, yang kemudian dilanjutkan oleh para bapa gereja mula-mula sebagai penerus inti ajaran tersebut. Dari sini kita paham bahwa Kristus tetap menjaga umatnya dalam menjalankan Dwitunggal fungsi di dalam gereja, yaitu fungsi persekutuan dan fungsi pelaksanaan amanat agung. Arti secara eksplisitnya sebenarnya adalah tugas Yesus Kristus dalam hal mendirikan gereja sudah selesai ketika dia naik ke sorga, dan 10 hari kemudian dia mengutus Roh Kudus untuk menahbiskan gereja yang didirikan Tuhan. Semua karya Yesus Kristus ini ditulis para rasul di Alkitab. Di episode bagian ketiga ini kita akan melihat bahwa kesaturagaman dalam hal ritual ini bukanlah sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh gereja Katolik, tetapi lebih cenderung merupakan upaya gereja dalam mempertahankan diri dari serangan-serangan yang dilakukan dunia dan bidat-bidat sesat terhadap umat Kristen dan teologinya. Dan sebenarnya kesaturagaman ini lebih cenderung merupakan keinginan pemerintah atau
kaisar untuk mempermudah pengontrolan. Inilah yang akan kita bahas pada ketiga fase ini di episode ke-19, yang kita mulai dari fase masa kerasulan, yaitu dari mulai gereja berdiri sampai tahun 70 Masehi. Saudara-saudara yang terkasih, dari isyarat langkah-langkah kerja dari Yesus Kristus ini, kita menjadi paham bahwa problematik gereja yang muncul di kemudian hari sangat jelas memang bukan produk Alkitab, apalagi merupakan hasil pengajaran atau perintah Tuhan Yesus Kristus. Justru oleh karena inilah, setiap problematik yang muncul harus dianalisis melalui kebenaran Alkitab. Apa penyebab sebenarnya? Dan sudah pasti akan dapat ditemukan akar permasalahannya. Mengapa bisa berbeda dengan yang dipersaksikan Alkitab? Memanglah, sudah 2000 tahun gereja berdiri dan begitu banyak cobaan yang menghantamnya. Gereja di dunia ini bagaikan bahtera yang diombang-ambingkan gelombang samudra dan harus tetap teguh menuju pantai di seberang, yang merupakan pelabuhan abadi, yaitu hidup bersama Kristus. Karena itulah batu penjuru atau acuan bagi seluruh penumpangnya, yaitu umat Tuhan. Sungguh beban yang sangat besar bagi nakodanya. Nakoda yang harus tetap teguh melihat kompas yang bernama Alkitab dan tetap memohon perlindungan Yesus Kristus dalam menghadapi cobaan secara duniawi dan teologi yang sudah pasti akan tetap diganggu oleh iblis. Disinilah kita sama-sama belajar betapa besar peran Bapak Gereja mula-mula dalam memperkokoh iman para umat Tuhan dengan inti-inti pengajaran kekristenan awal melalui senjata-senjata gereja. Di sini sangat tampak betapa besar tanggung jawab nakoda atau pemimpin gereja yang tidak boleh lepas dari Tuhan Yesus Kristus. Dia harus sebagai patron yang bisa menjadi panutan umat dan memimpin seluruh umat di gereja agar berserah total di bawah pimpinan Tuhan Yesus Kristus, sampai Tuhan mengangkat gereja menuju pantai seberang. Saudara-saudara yang terkasih, gereja Kristen mula-mula juga sudah kita bahas, yang mana diawali dengan masa-masa pra-gereja, yaitu masa di mana gereja baru sebatas persekutuan semata, belum berfungsi sebagai mandatoris pekabaran Injil. Di masa setelah gereja telah berdiri, maka gereja memasuki masa gereja mula-mula. Gereja mula-mula ini di awalnya bernama Gereja Kristen yang Am atau yang Katolik atau universal. Gereja mula-mula ini memiliki masa yang cukup panjang yang meliputi 3 fase atau 3 season seperti yang telah kita sebut sebelumnya. Sebenarnya, pada fase ketiga memiliki interseksi dengan sebuah masa di mana gereja memasuki masa gereja Katolik mula-mula sampai terjadinya skisma besar pada tahun 1054. Untuk bagian ini akan kita lanjutkan di episode ke-20, sekaligus episode yang terakhir dari season ke-9, di mana kita akan memberi penekanan dari masa gereja Katolik mula-mula sampai terjadinya 2 skisma besar.
Oleh karena inilah, di episode berikutnya, kita tidak bisa meninggalkan fase ketiga ini ketika membahas peristiwa tersebut. Pada kesempatan ini, kita memasukkan fase ketiga sebagai bagian dari fase gereja mula-mula. Dikarenakan di fase inilah terjadi tantangan yang semakin memuncak yang sudah terlihat sejak fase pertama sekalipun, yaitu tantangan secara keduniawian dan teologia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua fase pertama merupakan masa-masa yang boleh dikatakan memiliki irisan sejarah secara langsung dengan Yesus Kristus dan para rasul Tuhan. Dari sini sangat terlihat tipikal pengajaran gereja yang lebih apostolik. Artinya, kewibawaan gereja berpusat pada kerasulan. Pengaruh kerasulan ini perlahan semakin berkurang seiring dengan menguatnya pengaruh kekaisaran Romawi di dalam gereja. Kepemimpinan para rasul di kedua fase inilah yang membuat gereja berkembang pesat secara luar biasa. Sekalipun penganiayaan umat Kristen terjadi di mana-mana, tetapi darah martir Tuhan menjadi pupuk pada perkembangan kekristenan. Saya berharap saudara dapat membedakan tumpahnya darah para martir Tuhan dalam penyebaran agama Kristen itu bukan diakibatkan situasi peperangan dalam menyebarkan agama seperti saudara sepupu kita, bukan sama sekali. Tetapi terjadi dikarenakan para martir lebih menyerahkan nyawanya sendiri daripada menyerahkan imannya. Jadi, penyebaran agama Kristen lebih dikenal dengan pengenalan akan kasih Kristus, bukan melalui jalan darah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja muncul di tengah-tengah bangsa Yahudi. Demikian juga penyebaran di awalnya. Target utamanya juga masih di kalangan Yahudi. Situasi inilah yang bisa membuat kekristenan berkembang pesat, dikarenakan mendapat driving force dari penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero pada Rasul Petrus dan Paulus, serta pembakaran kota Roma dan menuduh kalangan Kristen sebagai pelakunya. Kemudian dilanjutkan dengan penghancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi oleh Panglima Titus. Dari saat ini, kalangan Yahudi tersebar kemana-mana. Inilah diaspora ketiga di sepanjang sejarah bangsa Yahudi. Hikmah yang tersembunyi atau blessing in disguise berupa perkembangan agama Kristen di tanah perserakan akibat peristiwa pembumihangusan Roma dan Yerusalem. Begitu banyak nyawa martir Tuhan di awal pertumbuhan gereja. Inilah salah satu problematik di awal kekristenan berdiri, yaitu problematik di mana kekaisaran Romawi tidak bisa menganggap remeh lagi kekristenan karena agama baru itu semakin besar dan realitanya ternyata agama Kristen bukan bagian dari sekte Yahudi. Peristiwa ini boleh dikatakan sudah menjadi seperti genosoida bagi bangsa Yahudi yang dilakukan Kekaisaran Romawi. Dampaknya luar biasa, terjadi diaspora atau perserakan dan tidak tanggung-tanggung. Sekali ini terjadi ke seluruh
dunia. Perjalanan rohani Rasul Paulus merambah ke kalangan non-Yahudi, membuat bangsa Yunani menjadi target kedua. Dan Rasul Paulus berhasil dalam pelayanannya. Disinilah keajaiban itu terjadi dalam bentuk bukan saja perjalanan rohani para rasul yang disertai banyak keajaiban, tetapi juga di dalam timing atau waktu membuat perkembangan kekristenan menjadi sangat pesat luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, setelah hambatan dari pembantaian kekristenan dan Yahudi, gangguan secara teologi juga ada dan juga terjadi dengan tidak kalah hebatnya. Sebagai contoh adalah dualisme hukum Taurat. Fenomena ini banyak dipersaksikan Alkitab Perjanjian Baru dan juga berpotensi menghambat perkembangan kekristenan. Tetapi setelah diselesaikan para rasul Tuhan, ternyata memberi dampak luar biasa dalam pencerahan makna pada ajaran Kristus, sekaligus mempercepat perkembangan kekristenan. Ini berawal dari penugasan rasuli yang diterima Rasul Paulus untuk melayani kalangan non-Yahudi. Tugas yang terlihat sangat simpel, tetapi justru sebenarnya lah dengan melakukan ini, Rasul Paulus menjadi dapat melihat adanya realita berupa dualisme ajaran yang memperlihatkan bahwa para umat di dalam hidup kesehariannya dipengaruhi oleh hukum Taurat. Dengan demikian, Rasul Paulus dapat menatap problematik dualisme ajaran ini dari perspektif out of the box. Dualisme hukum Taurat dan kasih karunia. Dia sangat banyak mendapat pencerahan dari Tuhan Yesus Kristus yang berkaitan dengan hukum Taurat yang bisa menimbulkan tafsir dualisme pengajaran itu, dan semua dapat diselesaikan oleh Rasul Paulus. Semua pengalaman rohani Rasul Paulus ini dapat kita lihat di banyak kitab-kitab yang ditulis Rasul Paulus. Saudara-saudara yang terkasih, tentang hukum Taurat sendiri sangat jelas kesaksian Alkitab bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Dan ini tertulis di Matius 5 ayat 17-18. Artinya, apapun yang dituntut oleh hukum Taurat tetap ada. Akan tetapi harus merefer kepada otoritas Yesus Kristus. Sebagai contoh, bila saudara kebetulan menyunatkan diri, itu bukanlah hal yang salah atau keliru. Tetapi ada hal yang harus saudara mengerti, bahwa menyunatkan diri itu bukan lagi menjadi dasar keselamatan saudara. Janganlah saudara memiliki pemikiran bahwa dengan perbuatan menyunatkan diri itu, saudara akan memperoleh keselamatan kekal. Bukan, itu sangat keliru. Tetapi menyunatkan diri itu tidak dilarang bila saudara memiliki pemikiran demi menjaga kesehatan tubuh saudara. Sekali lagi, secara umum, pelaksanaan hukum Taurat tidak dilarang sepanjang bukan demi mengejar keselamatan kekal. Karena bila hal itu yang saudara kejar, maka kematian Yesus Kristus, atau lebih ekstrim lagi kita katakan, Yesus Kristus tidak berguna bagi saudara sama sekali. Yang terbaik bagi saudara adalah kesadaran melakukan hukum Taurat
dikarenakan bahwa saudara sudah sadar, sesadar-sadarnya bahwa Yesus Kristus sudah menyelamatkan hidup saudara. Saudara-saudara yang terkasih, memanglah pengajaran Rasul Paulus memberi penjelasan yang sangat terang benderang tentang karya penebusan yang dilakukan Yesus Kristus. Dengan demikian, setiap pembaca Alkitab menjadi paham bahwa hukum Taurat tidak akan pernah bisa menghapus dosa manusia. Salah satu keberatan kalangan Yahudi terhadap Perjanjian Baru dikarenakan hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Karena seperti kesaksian Alkitab, tidak ada dualisme dalam keselamatan. Semua karena kasih karunia karya salib. Hanya Yesus Kristus yang bisa menghapus dosa, sehingga manusia bisa memperoleh kesempurnaan lagi yang kelak akan diberikan Tuhan Yesus Kristus untuk menggenapi Matius 5 ayat 48. Rasul Paulus berhasil menerjemahkan pengajaran Yesus Kristus di Matius 5 ayat 17-18 bahwa inilah arti dari Kristuslah penggenapan hukum Taurat. Segala larangan di hukum Taurat, kita ambil satu contoh yang paling sederhana, jangan membunuh. Tidak boleh kita lakukan. Bukan hanya dikarenakan hukum Taurat melarang, tetapi memang karena Kristus yang ada di dalam diri kita tidak menghendaki kita untuk melakukannya, karena kita sudah ditebusnya. Bila kita tetap mengandalkan hukum Taurat, tidak akan pernah terjadi perubahan di dalam diri kita yang diakibatkan kematian Kristus dalam menebus dosa manusia. Konsekuensinya, Kristus menjadi tidak berguna bagi kita. Dan ironisnya, keselamatan kekal hanya ada di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, contoh yang lain adalah pengaruh ajaran-ajaran pagan atau mitologi Yunani yang menusuk ke jantung fondasi iman Kristiani. Semua ini dapat diselesaikan para bapa gereja mula-mula yang menjadi semakin matang sekalipun dipimpin hanya tinggal satu rasul, yaitu Rasul Yohanes. Kematangan bapa gereja mula-mula ini semakin kokoh dan abad pertama bisa ditutup dengan selesainya ditulis seluruh kitab Perjanjian Baru. Saya ulangi kembali, kitab Perjanjian Baru sudah selesai ditulis seluruhnya sebelum abad pertama berakhir. Sedangkan kitab Perjanjian Lama, tanah Yahudi, berbahasa Ibrani, maupun versi bahasa Yunani, Septuaginta, tidak dilakukan lagi kanonisasi secara besar-besaran, dikarenakan memang sudah dianggap sebagai standar jauh sebelum Kristus lahir. Inilah yang membuat masa atau fase pertama boleh dikatakan adalah fase teologi Alkitab menjadi dasar perjalanan rohani gereja. Sekalipun 4 kitab Injil baru dikanonisasi pada tahun 150 Masehi. Artinya, keempat Injil sudah dianggap sebagai kanon sejak tahun 150. Sedangkan secara keseluruhan Alkitab Perjanjian Baru di kemudian hari baru menjadi kanon yang dibakukan. Apapun kisahnya mengenai kanonisasi, yang jelas seluruh Alkitab sudah dinyatakan tuntas dan tertutup dari perubahan sejak akhir abad pertama. Inilah yang menjadi dasar fase pertama adalah fase murid Tuhan memberi bekal teologia berupa Alkitab untuk memasuki fase kedua. Saudara-saudara yang terkasih, fase kedua dari tahun 70 sampai 140
sebenarnya adalah fase bagi kalangan murid-murid dari para rasul Tuhan. Fase ini lebih baik kita katakan sebagai fase gereja setelah Rasul Tuhan Yesus Kristus telah tiada. Sekalipun demikian, ada satu interseksi di mana Rasul Yohanes masih hidup sampai akhir abad pertama, berkisar tahun 96 Masehi. Jadi, Rasul Yohanes masih sempat memimpin para cikal bakal bapak gereja mula-mula seperti Polikarpus dan dilanjutkan oleh Irenaeus. Polikarpus adalah murid langsung Rasul Yohanes, sedangkan Irenaeus adalah murid Polikarpus. Kedua bapak gereja ini merupakan rantai penyambung ke bapak gereja mula-mula secara umum. Jadi, rentang intisari pengajaran Tuhan Yesus Kristus tidak memiliki jeda, melainkan ada interseksi masa atau waktu atau zaman. Artinya, keabsahan dari saksi mata langsung dapat dipertanggungjawabkan. Ini sebuah hal yang penting terhadap kebenaran yang bersifat sejarah, yaitu saksi mata. Hambatan-hambatan berupa penyiksaan kalangan Kristen dan Yahudi, serta dualisme pengajaran hukum Taurat dan kasih karunia ini, maka kekristenan sangat terhambat perkembangannya, terlebih di Yerusalem dan Roma. Perkembangan terbesar justru di luar Yerusalem dan Roma, seperti di Alexandria, Antioquia, juga melalui perjuangan para rasul-rasul Tuhan. Sebagai contoh, Rasul Thomas yang ke India, dan dia mati martir di India dengan tombak menusuk lambungnya. Demikian juga melalui perjalanan rohani Rasul Paulus. Maka terbukalah kekristenan di Syria, Asia Kecil, dan Yunani. Selanjutnya mengarah ke Mesir, Mesopotamia, Italia, dan seterusnya. Sampai masa fase kedua, nama kejemaatan masihlah gereja Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di fase kedua sampai fase ketiga, mulai timbul manajemen gereja seperti hierarki organisasi gereja dengan jabatan dan tugas masing-masing. Demikian juga tata cara kebaktian dan sistem pengajaran. Jadi, jabatan-jabatan seperti penatua atau presbiter yang kemudian mengangkat uskup atau episkopos yang di awalnya berfungsi sebagai penilik jemaat baru ada di abad kedua atau di fase gereja setelah masa para rasul. Tugas para penatua dibantu oleh syamas atau diakonos yang berarti pelayan. Fase kedua ini boleh dikatakan adalah fase transformasi atau pergeseran kewenangan dari kerasulan kepada ketiga pejabat gerejani ini, yaitu penatua, uskup, dan syamas. Dari sinilah jabatan uskup mulai menjadi sangat penting. Sekalipun demikian, di masa gereja Kristen awal, uskup hanya mengepalai satu jemaat. Jadi, bila kita membandingkan dengan saat ini, tugas uskup adalah sama seperti gembala atau pendeta pada sebuah gereja. Seiring dengan waktu, di akhir abad kedua dan memasuki abad ketiga, ketiga jabatan ini semakin menonjol dan juga semakin terkonsentrasi pada jabatan uskup. Pengaruh keuskupan semakin menguat di Roma. Saudara-saudara yang terkasih, ada hal yang sangat penting untuk kita pahami, yaitu Perjanjian Baru sebenarnya mengajarkan kepada umat Kristen bahwa
Setiap orang percaya adalah imam, sehingga untuk menghadap Allah tidak perlu seorang pengantara selain daripada Yesus Kristus. Inilah arti dari imamat yang am dari segala orang yang percaya. Tetapi sejak fase kedua di akhir abad kedua sampai abad kelima, kemunculan para presbiter atau penatua menghasilkan orang-orang yang menguasai seluk-beluk agama Kristen. Ingat, di sini yang saya maksudkan adalah agama Kristen secara organisasi dan hierarki, bukan secara teologi. Kalau secara teologi, orang Kristen dengan mudah langsung merefer ke Alkitab. Realita yang lain adalah kalangan presbiter atau penatua inilah yang menguasai orang banyak atau jemaat secara umum, yaitu anggota gereja yang biasa. Dari fase kedua inilah, gereja mulai dikuasai para pejabat gereja atau klerus. Pergeseran nilai yang diperoleh para penatua dari esensi awal bernilai ilahi berubah menjadi penguasaan jemaat secara organisasi dan hierarki. Dan ini mengakibatkan hak keimaman setiap jemaat perlahan menghilang. Inilah yang membuat sebuah kondisi ketergantungan jemaat bergeser bukan lagi kepada Yesus Kristus, melainkan kepada aturan tata ibadah sebuah gereja. Tidak terhindarkan suatu saat roh perlawanan terhadap hak keimaman dan perubahan-perubahan nilai yang lain semakin meningkatkan pergesekan, dan ini dapat memantik api pada suatu waktu. Dan ini memang terjadi. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.